segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar nyata di sepanjang hidupku. Daramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Segenap hati kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh kami tinggikan kan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbananmu, untuk kasih-Mu yang membasuh dosa kami, yang menyembuhkan luka kami, membebaskan kami dari kecemasan, membebaskan kami dari ketakutan, karena Engkau Allah yang berkuasa atas segalanya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan bawa kami untuk melangkah dalam kebenaran-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service and welcome to the month of August. Tanggal 4 Agustus ternyata diperingati sebagai National Friendship Day loh. Gak ada salahnya kalau kamu ambil waktu 2 menit buat chat your bestie and say thank you for being there for you. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami, sahabat kami yang selalu ada buat kami. Dan hari ini Tuhan, kami minta Engkau yang mengajar kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau, semakin hari semakin disempurnakan dan semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Teman-teman pelajar, pernah gak sih kamu aktifin mode DND di HP atau Do Not Disturb? Yang pernah ngaktifin mode DND, coba angkat tangan. Angkat tangan dalam hati juga gak apa-apa ya teman-teman ya. Dan waktu saya tanya ke sekitar 300 pelajar SMP dan SMA, hampir semua pernah dan bahkan sering nge-DND-kan HP mereka. AKA mode jangan ganggu gue. Dan ternyata kondisi gak pengen diganggu ini terkait erat dengan yang namanya kecemasan atau anxiety. Kalau ditanya, kenapa sih kamu nge-DND-in kok sering banget? Dia bilang, rasanya cemas aja kak kalau tiba-tiba ada yang telepon. Rasanya gak nyaman aja kalau tiba-tiba ada yang ngechat, chat masuk dari orang tertentu yang nanyain sesuatu, nanyain tugas, nanyain apa, rasanya gak siap aja. Dan supaya gak cemas, diaktifkanlah mode DND atau Do Not Disturb itu supaya berasanya kita bisa take control atas situasi yang ada. Dan saya bisa menerima message itu, menerima call itu ketika saya sudah merasa siap. Apakah salah mode DND atau Do Not Disturb? Tentu tidak salah teman-teman. Tapi kita harus tahu batasannya kapan menggunakan mode DND, kapan tidak. Kapan nih pakai mode DND? Kalau emang sedang dalam waktu istirahat, waktu tidur, waktu bersama keluarga, waktu lagi belajar untuk ujian, waktu yang memang gak bisa diganggu. Sedang obrolan penting, sedang dalam kondisi yang gak boleh diganggu, wajib DND ya teman-teman. Supaya istirahat maksimal, belajar juga fokus dan relasi dalam keluarga tetap terjaga. Kebayang dong kalau kamu lagi ngobrol dengan keluarga dalam kondisi yang sangat penting nih, obrolannya sangat-sangat penting. Tiba-tiba ada telepon bunyi, tiba-tiba ada message yang masuk dalam grup, apalagi message-nya banyak banget, jadi berbunyi dan nyala-nyala, kan gak nyaman. Tetapi kalau kamu lagi dalam kondisi sedang kerja kelompok, kondisi dalam kepanitiaan, lagi sibuk-sibuknya, jangan di DND ya guys. Kasihan tim kamu yang pusing mencari-cari kamu dan terpaksa harus menghandle pekerjaan kamu yang harusnya kamu kerjakan, jadi dia yang ngerjain. Akhirnya kamu tidak menjadi bagian dari teamwork yang baik. DND itu untuk memberikan kamu waktu yang cukup untuk fokus dan bukan untuk menghindari tanggung jawab.
Ngomong-ngomong soal DND yang terkait dengan anxiety atau kecemasan, pernah nggak sih teman-teman ngalamin rasa cemas, rasa aduh galau deh, galau yang berlebihan. Nah, tahu dari mana ya kalau kita ini lagi cemas atau anxious? Saya pernah mengalaminya. Waktu itu saya kelas 6 SD, masih bocil dan harus baca puisi di acara kelulusan SD. Semua teman-teman sekelas dapat bagian untuk tampil di acara graduation tersebut. Awalnya semua baik-baik aja. Kami semua siap-siap di backstage, rasanya wah bangga banget nih ya akan tampil, akan bawain sesuatu di acara graduation ini. Semuanya lagi merapikan kostum, merapikan make up, dan pas giliran teman saya maju, saya tahu wah abis dia, saya nih gilirannya. Entah kenapa tiba-tiba perut saya bergejolak, waduh ini kenapa nih perut? Tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba pusing, tiba-tiba enek, tiba-tiba berkeringat dingin. Loh kok bisa gitu? Kayaknya tadi pagi sehat-sehat aja, kenapa sekarang jadi kayak mau sakit begini? Langsung saya dibawakan teh manis hangat sama guru, langsung disuruh duduk dan akhirnya saya berusaha menenangkan diri. Lama-lama kondisi saya mulai tenang, membaik, gejolak perut yang tadi gak jelas itu mulai menghilang, walaupun masih ada sedikit banget ya. Dan akhirnya saya bisa tampil membaca puisi dengan baik. Ajaibnya, setelah selesai baca puisi, setelah selesai tampil, semua gejala yang tadi muncul hilang tanpa jejak. Sampai saya bingung sendiri, loh kok benar-benar hilang 100% gone. Ternyata hal itu adalah tanda dari tubuh kita kalau kita lagi cemas atau bahasa yang sering dipakai adalah sedang mengalami anxiety. Tubuh kita bereaksi terhadap kecemasan yang lagi kita alami. Jadi kalau kamu tiba-tiba, aduh mau ulangan sakit perut, aduh kok mau tampil, mau ada tes, tiba-tiba pusing, itu adalah reaksi tubuh kita terhadap kecemasan. Cemas itu hal yang nyata dan bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja. Apalagi budaya kita saat ini, budaya generasi saat ini yang mendorong untuk banyak sharing info tentang lagi makan apa, lagi di mana, pakai OOTD apa, outfitnya apa, liburan kemana, nilai akademisnya seperti apa, friendship goalnya bagaimana, dan macam-macam lainnya, akhirnya tanpa sadar membuat kita jadi membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan-perbandingan inilah menimbulkan rasa cemas, membuat kita merasa kurang dari orang lain dan jadi tertekan. Achievement orang lain misalnya, membuat kita jadi self comparison, jadi mikir, kok dia bisa gini ya, saya enggak. Akhirnya ada competition dan semua itu menambah pressure di sekitar kita dan juga di dalam diri kita. Waktu hidup terpaksa jadi mulai nggak balance, hidup kita mulai penuh kecemasan, kita harus gimana? Karena ada aja yang membuat kita jadi cemas, ada aja yang membuat kita jadi galau dan membuat kita jadi merasa tidak seimbang lagi. Nah, selama beberapa minggu ke depan kita akan bahas tentang yang namanya anxiety. Emang anxiety itu real or fake? Kalau real, bisa dihilangin gak sih? Apa yang Tuhan bilang tentang anxiety? Apa yang bakal Tuhan lakukan kalau saya ngalamin anxiety? So where is God when I feel anxious? Tuhan tuh di mana? Kita sama-sama baca di Markus 6 ayat 45 sampai 51. Ini ada sebuah cerita Alkitab yang mungkin teman-teman udah pernah dengar. Tapi kali ini kita mau melihat dari POV yang berbeda. Let's read this. Markus 6 ayat 45 sampai 51 mengatakan, lalu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke atas perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, ia pergi ke atas bukit untuk berdoa. Menjelang malam, perahu itu sudah di tengah danau, sementara Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Mereka mengira melihat hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Ia segera berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang. Saat itu, Yesus menyuruh para murid untuk naik ke perahu duluan dan pergi ke sisi di seberang danau menuju ke Betsaida. Sambil Yesus membubarkan kerumunan orang. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para murid, oke, bye, kalian duluan ya, oke, see you, sampai ketemu Yesus di ujung sana. Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Setelah malam, waktu malam pun datang dan perahu para murid sudah berada di tengah-tengah danau, Yesus itu masih di daratan sendirian.
Dia melihat kalau para murid sedang kesusahan. Mereka lagi mencoba untuk mengayuh perahu untuk maju, tapi angin bertiup ke arah yang berlawanan. Di pagi hari sekali, dibilangnya pukul 3 pagi ya, Yesus datang mendekati para murid dengan berjalan di atas danau. Tadinya dia mau melewati para murid. Waktu mereka melihat Yesus berjalan di danau itu, mereka pikir itu adalah hantu karena kondisi masih gelap. Dan gak mungkin ya ada orang berjalan di tengah-tengah danau di atas air. Mereka berteriak-teriak, mereka lihat Yesus di tengah danau, tapi mereka nggak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Itu menjadi hal yang menakutkan bagi para murid karena mereka pikir, wah ini makhluk apa? Lalu Yesus bilang, tenang guys, ini aku, jangan takut, tenanglah. Terus Yesus naik ke atas perahu dan angin pun reda. Para murid kebingungan. Mereka semua bengong, mereka nggak paham apa yang baru saja terjadi. Menurut teman-teman, apa hal yang aneh yang gak biasa dari tindakan Yesus ini? So what's unusual about Jesus' words or actions? Di ayat tadi, Yesus berjalan dengan tenang, padahal angin sedang ribut banget, angin sedang bertiup dengan kencang. Yesus selalu tenang, dia gak lari-lari, dia gak terburu-buru ataupun rusuh ataupun ketakutan. Dia berjalan dengan tenang. Tetapi waktu melihat murid-muridnya yang lagi ketakutan, Yesus berhenti. Tadinya dia tenang jalan dan dia melihat, oh murid saya ketakutan. Dia berhenti, dia tidak melewati muridnya. Dia tidak menutup mata terhadap ketakutan muridnya. Dia berhenti dan masuk ke dalam perahu yang sedang tidak seimbang karena angin kencang itu. Jesus steps into the unsteady boat. Ada banyak cerita dalam Alkitab. Di saat seseorang menunjukkan tanda-tanda kalau dia lagi unsteady, lagi cemas, atau lagi anxious, kayak cerita si murid-murid tadi. Misalnya Musa, dia pernah ketakutan waktu dia dipanggil Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Waktu dia dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan waktu dia membunuh orang Mesir, lalu dia kabur. Dia seringkali mengalami ketakutan. Lalu ada lagi Abraham yang disebut bapak orang beriman. Waktu dia ragu apakah Tuhan akan menepati janji atau tidak. Waktu itu Ishak belum lahir dan belum ada tanda-tanda bahwa Ishak itu akan ada. Tuhan janji bahwa Abraham akan menjadi bapak orang beriman. Tapi sampai dia tua, dia belum punya anak juga. Wajar ya kalau dia merasa cemas dan ragu akan Tuhan. Nah, ada begitu banyak kisah tokoh Alkitab yang menceritakan keadaan mereka yang sedang cemas atau dalam kondisi yang anxious. Ada satu kisah lagi nih teman-teman, dari Markus 4 ayat 35 sampai 41, waktu angin ribut diredakan. Saya bacakan buat teman-teman semua. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Kalau dibandingkan dengan kisah di Markus 6 tadi, dengan Markus 4 ini, Yesus sama-sama sedang berada di dalam perahu yang tidak stabil, the unsteady boat. Dan dia bersama-sama dengan para murid. Dalam kedua cerita tadi, kita melihat Yesus berbicara dan bersikap dengan tenang. Tetapi dia memasuki area yang penuh kecemasan, area yang sedang dialami oleh para muridnya. Yesus tidak pernah meninggalkan para muridnya sendirian di tengah anxiety yang mereka sedang alami. Dia bergabung dengan mereka, he joined them, dia ada bersama mereka. Nah, apa respon para murid Yesus ketika ada Yesus bersama mereka di tengah kondisi yang cemas itu? Para murid awalnya ada yang takut, dikira hantu. Murid-muridnya bingung, tercengang, ini orang siapa ya? Dan bertanya-tanya. Tetapi walaupun para murid itu tidak paham, malah sempat menuduh Yesus gak peduli kalau mereka binasa, Yesus tetap membawa damai dan ketenangan yang luar biasa. Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan great calm.
Ketika Yesus bilang, tenanglah, diam. Angin-angin pun, semua angin yang topan itu pun semuanya tenang dan air pun yang tadi bergejolak, diam. Ada great calm. Teman-teman, sekalipun kita tidak paham akan situasi kita saat ini, Tuhan Yesus tetap membawa damai dan ketenangan selama kita minta tolong. So actually what's making your boat unsteady? Apa yang membuat perahumu atau emosimu atau hidupmu saat ini gak seimbang dan gak stabil? Apa yang kamu cemaskan? Mungkin sekolah atau aktivitas yang lagi kamu kerjain sekarang, mungkin organisasi yang sedang kamu ikuti hari ini, mungkin persahabatan kamu, relasi kamu, atau hal yang sedang terjadi di rumah. Coba pikirkan apa yang membuat kamu stress out, teman-teman. Saya beri waktu 15 detik untuk kamu pikirkan dan gak usah lama-lama ya. Nah, ketika kamu ditanya, apa sih yang bikin kamu stress out? Apa sih yang bikin kamu cemas? Apa yang bikin kamu ngerasa anxious? Apa hal yang pertama-tama muncul dalam pikiran kamu? Biasanya waktu kita ditanya tiba-tiba dan dikasih waktu yang pendek, itulah jawaban yang terjujur dari diri kita. Kamu gak usah ngomong sama siapa-siapa, just tell yourself. Kita semua bisa merasa cemas kok, kita semua bisa ngerasa anxious. Itu adalah hal yang bisa dialami oleh semua orang. Kalau kita ngerasa tiba-tiba sakit perut nih pas mau presentasi, atau pas dipanggil guru, atau pas ada masalah di rumah, aduh pusing banget. Tiba-tiba perasaan kita dipenuhi dengan ketakutan, itu adalah respon normal dari tubuh kita waktu ada pressure yang terlalu besar bagi kita. Semua orang, semua umur bisa mengalami anxiety. Kecemasan ini bisa jadi adalah sebuah tanda kalau ada sesuatu yang penting yang terjadi. Kamu cemas, bisa jadi karena ada hal yang salah, ada bahaya, ada hal besar yang harus kamu kerjakan. Bisa jadi kamu cemas karena tubuh kamu dalam masalah. Atau relasi kamu dalam masalah makanya kamu galau. Atau bisa jadi badan kamu ngasih sinyal kamu lagi kurang tidur guys. Atau kamu lagi gak benar makannya, makanya kamu ngerasa gak nyaman. Kuncinya adalah kita harus belajar mendengarkan, learn to listen to yourself. Di ayat Markus yang tadi kita baca, Yesus hadir di saat orang-orang merasa sangat cemas. Ketika mereka udah mikir, wah mati nih kita nih, waduh kebalik nih perahunya nih. Yesus datang dan waktu mereka bilang, Tuhan Yesus tolong, tolong. Yesus hadir dan menunjukkan cara yang sehat dalam menghadapi kecemasan itu. Ada healthy way to face the anxiety. Para murid tadinya ngapain coba waktu mereka cemas? Mereka teriak-teriak, mereka panik, mereka hopeless, gak ada harapan, dan lain-lain. Cara yang mereka lakukan adalah cara yang gak ada harapan. Tetapi waktu Yesus datang, step into the boat, damai Tuhan ada di tempat itu. Anxiety isn't for you to carry. God is there and wanting to help you. Rasa cemas itu bukan buat kamu tanggung sendiri teman-teman. Yesus ada buat kamu dan pengen nanggung bersama-sama dengan kamu. Biasanya rasa cemas itu membawa kita untuk bertumbuh ke hal yang baik. Membuat kita bertumbuh dalam trust kita sama Tuhan, dalam faith kita sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa. Kita belajar untuk rendah hati dan mengatakan, Tuhan tolong saya. Dalam cerita ini, Yesus mengajar para muridnya untuk 3 hal. Yang pertama, knowing that Jesus on their boat. 2 cerita ini menyatakan bahwa murid-muridnya kadang-kadang gak sadar kalau dia punya guru yang luar biasa. Dia punya guru yang menguasai alam semesta. Dia gak sadar. Yesus mau mengajarkan bahwa apapun kondisinya, Yesus akan selalu ada bersama dengan mereka. Yesus akan melangkah masuk sekalipun awalnya gak lagi bersama. Tapi Yesus selalu ada. Ingat waktu yang awal Yesus masih di darat dan murid-muridnya sedang ketakutan di tengah-tengah danau. Yesus melihat dan bahkan dia berjalan menghampiri mereka. Teman-teman, di sini Yesus mengambil inisiatif duluan untuk menghampiri para muridnya yang sedang ketakutan. Dan bahkan waktu murid-murid ini mengatakan bahwa di cerita yang kedua, murid-muridnya bilang bahwa Yesus apakah engkau peduli? Ini kita udah mau mati loh, ini perahunya mau tenggelam loh. Tuhan Yesus bilang tenang aja, diam. Dan akhirnya semuanya tenang. So
Jesus want to tell us that Jesus is on our boat. Tuhan Yesus ada dalam perahu kita. Yang kedua, Jesus works even when we are not understand. Ada kalanya kita nggak paham dengan kondisi kita hari-hari ini. Kenapa bisa begini? Kenapa ya kondisinya nggak seperti yang kita bayangkan? Padahal kita udah melakukan A, B, C, D dengan benar loh. Tapi kok tetap seperti ini? Kita nggak paham. Teman-teman, walaupun kita nggak ngerti, Tuhan Yesus mampu bekerja. Dan walaupun murid-muridnya nggak paham, ketika Yesus meredakan angin topan, ketika Yesus jalan di atas air, murid-muridnya bengong. Kalau kamu baca lagi di Alkitab dikatakan bahwa mereka tercengang, mereka tidak paham apa yang terjadi. Tuhan Yesus tetap bisa bekerja sekalipun kita tidak mengerti. Mintalah tolong pada Tuhan Yesus dan Dia akan menolongmu dengan cara yang tidak bisa kamu bayangkan. Murid-muridnya gak pernah bayangin bahwa nanti Tuhan Yesus akan jalan di atas air. Nanti Tuhan Yesus bakal tidur dulu terus bangun lagi dan akan meredakan angin topan. Gak pernah terbayang. Sebagai manusia, pandangan kita sangat terbatas. Tapi Yesus tidak terbatas. Yang ketiga, Tuhan mengajarkan kita to have faith over feelings. Sama-sama katakan have faith over feelings. Iman melampaui perasaan. Lebih sering kita jatuh dalam perasaan atau iman? Kayaknya kita lebih sering mengandalkan perasaan kita. Aduh perasaannya begini, aduh rasanya begini. Teman-teman, let's learn to have faith over feelings. Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Tidakkah engkau punya iman? Bayangkan, para murid ini hidup dengan Tuhan Yesus tapi tetap mereka tidak punya iman. Dan Tuhan Yesus bertanya, kemanakah iman kamu? Kok kamu gak pakai iman? Aku pasti mampu menyelamatkan kalian. So guys, have faith over feelings. Dari hari ini, dari sejak kamu muda, sejak kamu pelajar, belajarlah untuk melatih iman kamu bahwa Tuhan selalu akan menolong. Coba pikirkan lagi hal-hal yang membuat kamu cemas waktu memikirkannya. Coba pikirkan di mana Yesus di tengah badai kecemasan yang saya rasakan ini. Kira-kira Tuhan lagi mau ngajarin apa ya sama saya lewat cemas ini? Apa yang Tuhan mau ajarkan tentang jadwal saya dan tekanan yang saya rasakan? Jangan-jangan saya harus menata ulang jadwal saya. Jangan-jangan saya udah salah prioritas. Apa yang Tuhan mau ajarkan tentang waktu? Ketika saya lagi gak nyaman, mungkin Tuhan lagi mengajarkan bahwa Tuhan selalu punya timing yang terbaik. God's timing is the best timing. Apa yang Tuhan mau ajarkan? Apa yang Tuhan mau kasih tahu? Waktu kita mulai merasa cemas dan badan kita ngerasa gak enak. Mungkin, Tuhan mau ngajarin kamu untuk makan teratur, untuk tidur dengan benar, dan jangan kebalik-balik jam tidurnya. Saat ini mungkin jam tidur saya acak-acakan. Mungkin jadwal makan gak tentu. Teman-teman, jangan sampai hidup kita jadi berantakan karena perasaan kita. Hari ini Tuhan mau memberi tanda kalau Tuhan mau membawa kamu untuk ada dalam situasi yang aman. Mungkin Tuhan lagi mengajarkan kamu bahwa hey hati-hati, relasi ini toksik loh. Kamu akan mengalami bahaya dalam jangka panjang. Mungkin kegiatan ini berbahaya loh, bikin kamu jadi jauh dari Tuhan. Bikin kamu jadi jauh dengan orang-orang yang dekat sama kamu, jadi jauh sama orang tua kamu. Be careful. So sometimes kecemasan kita itu adalah tanda bahwa kamu dalam situasi yang berbahaya. Situasi badai yang dialami murid-murid ini berkali-kali sama seperti masalah-masalah yang datang pada kita berkali-kali juga. Ada ketidakstabilan, ada hal-hal yang kita gak sangka-sangka dan mungkin hal-hal yang kita gak pengen tapi kita alami. Yesus mau mengajarkan kita sama seperti waktu Ia mengajar para muridnya. Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Dan kalaupun rasanya seperti gak ada, mata Tuhan Yesus selalu melihat kita dan Dia pasti hadir di tengah kecemasan kita untuk membawa damai, the great calm. Di mana ada Yesus, di situ ada damai. Dan ada kalanya kita gak paham dengan situasi yang kita alami. Tapi walaupun kita gak paham, Tuhan akan tetap bekerja selama kita minta tolong pada Tuhan Yesus. Paham gak paham, gak masalah, tetaplah minta tolong. Tuhan tidak perlu pemahaman kita untuk membantu kita. Have faith over feelings, have faith over anxiety. Hari ini saya mau ajak teman-teman, kalau kamu mengalami kecemasan, mengalami kebingungan, hari ini pernah gak kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau belum pernah, Dialah Sang Raja Damai. Terimalah, undanglah Dia untuk ada dalam hidupmu sehingga hidupmu dikuasai oleh Sang Penguasa Damai.
Dan yang kedua, kalau kamu sudah pernah menerima Tuhan Yesus, tapi kamu sedang mengalami rasa yang cemas, mengalami anxious, mau gak kamu untuk menerima damai Allah? Maukah kamu melepaskan kecemasan dan menukarnya dengan the great calm from the Lord? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk setiap teman-teman yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengundang Engkau, Raja Damai, masuklah dalam hati kami dan jadilah Raja. Kuasailah setiap hal yang ada dalam hati kami. Tuhan, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, dan bawa kami untuk berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Mulai hari ini kami menjadi penghuni kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa kalau hari ini Tuhan, ada hal-hal yang selama ini kami pegang yang membuat kami cemas, ada hal-hal yang kami tidak inginkan tapi terjadi. Kami minta ada damai sejahtera Allah, melangkahlah Tuhan masuk dalam perahu kami yang sedang dalam keadaan yang unsteady, masuk dalam perahu keadaan kami, dalam perahu hati kami yang sedang galau ini Tuhan. Biar Tuhan yang membawa the great calm dalam hati kami di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Sang Penolong dan Engkau tidak akan pernah menolak ketika kami minta tolong. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memandang terhadap kami dan selalu menolong kami pada saat yang tepat. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menyertai, membawa kedamaian dan memampukan engkau untuk melangkah membawa damai sejahtera Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Teman-teman, kalau kalian perlu untuk share lebih lanjut, ada teman-teman pendoa yang siap mendoakan kalian. Kalian bisa scan QR code ini dan teman-teman pendoa akan mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.